Bab 22. Wajah April sedikit memerah saat keluar dari kamar karena semalam Haikal tak melepaskannya sedikitpun. Tubuh April terasa pegal, meskipun bukan perawan, tapi April merasakan sakit di selangkangannya. Mungkin efek sudah lama tak melakukannya. Vino dipindahkan oleh Haikal ke bawah dengan alas kasur kecil. Awalnya April menolak, tapi Haikal tak ingin melewatkan malam pengantinnya. Mau tak mau April pasrah. Mengingat kejadian semalam membuat April geleng-geleng kepala. Suaminya sangat ganas, tapi April memaklumi semuanya karena Haikal sendiri sudah lama menduda. Pagi, sapa Haikal lembut. Dia sudah bangun dan mandi duluan. Meskipun dingin, Haikal tetap harus bersiap karena dia akan mengajak April dan Vino untuk belanja hari ini. Dia ingin merubah isi rumah April dengan perabotan baru. Pagi juga, Mas. Kenapa tidak membangunkanku dulu sebelum mandi? Ucap April menunduk malu. Kenapa? Kamu mau mandi bersama? Goda Haikal. Apa semalam kurang? Jika iya malam nanti kita ulangi kembali. Lanjut Haikal mengelum senyumnya genit. Bukan begitu, aku kan bisa siapkan air panasnya. Maaf, di sini tidak ada shower seperti rumahmu. Apa kamu tahu seperti apa rumahku? Tanya Haikal dijawab gelengan oleh April. Bagaimanapun keadaannya, yang jelas jika ada kamu aku nyaman. Soal air panas itu perkara gampang sayang. Ungkap Haikal menarik April dalam pelukannya membawa wajah April memerah karena malu. Pagi-pagi sudah menggombal. Minggir Mas, aku mau mandi dulu. Pinta April. Tubuhnya sudah terasa lengket dan minta disegarkan oleh guyuran air. Mau aku temani? Goda Haikal lagi, tapi sebelum April menjawabnya, Haikal sudah membopong tubuh April membuat perempuan cantik ini menjadi kaget. Mas, nanti kelihatan Vino. Dia masih tidur nyenyak sayang. Sudah sana, aku mau mandi dulu. Oh ya Mas, pindahkan kembali Vino ke atas. Nanti saat dia bangun dia akan marah karena semalam tidur bersama kita. Ucap April saat akan menutup kamar mandi. Haikal mengangguk patuh dan mencium pipi April sekilas. Hari pertama menjadi istri sepertinya membahagiakan bagi April. Tapi entahlah ke depannya, apakah akan terus bahagia atau malah menderita. April tidak bisa menjawab teka-teki Tuhan ini. Setelah mandi, April segera menyiapkan teh untuk Haikal dan sarapan nasi goreng. Bunda, segera bersiap, kita akan pergi setelah sarapan. Ujar Haikal lembut. Kemana? Tanya April heran, karena baru 1 hari menikah sudah keluar. Belanja, aku ingin mengganti beberapa perabot rumah ini. Tidak masalah bukan? Tapi jika kamu keberatan tidak jadi sayang, ditambah saja. Jawab Haikal cepat. Kenapa? Kamu tidak nyaman? Bukan begitu. Aku hanya ingin memberikan kenyamanan untuk kamu dan Vino. Lalu jika Satria menginap di sini, dia juga betah. Jelas Haikal pelan agar tak menyinggung April. April tersenyum dan tertawa kecil. Tidak masalah, Mas. Sekarang kamu kepala rumah tangganya. Kamu sudah tak membawaku pergi dari rumah ini saja, sudah syukur bagiku, Mas. Terserah kamu mau diganti ataupun ditambah. Nanti yang masih aku perlukan aku simpan saja, Mas. Ujar April tersenyum kecil, membuat Haikal merasa lega. April bukan perempuan yang sulit diatur, hanya saja sedikit sulit diluluhkan. Kalau begitu bangunkan Vino. Setelah makan kita berangkat sayang. Ucap Haikal dan diangguki April. Sementara itu di tempat lain. Pa, apa kamu sudah cek kepergian Haikal? Tak biasanya dia keluar kota. Ucap Bu Fatma sedikit curiga. Pasalnya Haikal tak pernah lagi keluar kota sejak bercerai dari Karin. Mas, jangan terlalu banyak belanjanya. Aku bingung mau diletakkan di mana nanti. Kamu tahu sendiri kan rumah ibu kecil, Mas. Ucap April mengingatkan Haikal. Sayang, barang-barang yang lama nanti diberikan saja untuk yang membutuhkan. Biar diganti perabotan baru semua. Kalau kamu tidak keberatan, nanti rumah ibu kita renovasi saja. Dan kita tinggal di sana. Tanah beliau kan masih luas, cukuplah buat 2 kamar lagi. Dan nanti ditingkatkan ke atas untuk ruangan keluarga. Ucap Haikal sambil memilih peralatan. Tapi aku takut, Mas. Ungkap April. Takut? Tanya Haikal heran dan diangguki April. Apa yang kamu takutkan? Takut rumah besar berhantu atau takut tersesat? Takut apa? Ucap Haikal terkekeh geli mendengar ucapan istrinya ini.
Takut jika orang menganggapku matre karena menikah denganmu. Baru 1 hari menikah, kamu sudah belanja sebanyak ini. Pasti anggapan orang aku mau menikah karena kamu kaya, ungkap April jujur. Aku kira takut apa? Kalau memang benar, kenapa? Tidak mungkin kamu mau menikah kalau aku miskin, kan? Pasti kamu pikir ulang. Sayang, kata papaku, matre itu bukan pilihan tapi kebutuhan. Perempuan butuh bukti bukan janji. Dunia hayalan dan realita berbeda. Kalau aku tidak kaya, bagaimana aku akan memenuhi kebutuhanmu? Aku suamimu, jangan malu meminta apapun padaku. Selagi aku bisa dan aku mampu, akan aku berikan itu. Jadi jangan memikirkan ucapan orang lain. Kita yang merasakan kita. Aku yang berjuang, selagi aku tak berkeratan, kenapa harus dipermasalahkan? Ucap Haikal menatap wajah April lalu beralih pada Vino. Vino suka semua isi rumah nenek kita ganti, yang baru dan bagus agar Vino nyaman. Tanya Haikal. Suka, Pak, apalagi kalau di rumah kita ada mobil. Vino suka, terus mainannya bagus-bagus. Semua, pasti teman-teman Vino banyak yang mau main ke rumah, Pak. Jawab bocah polos tersebut. Vino saja tidak keberatan. Kenapa masalah kamu yang jadi ketakutan, sayang? Kamu nanyanya ke Vino. Ya iyalah dia suka, apalagi tentang mainan. Aku tuh cuma takut dicap cewek matre. Celetuk April sedikit cemburu. Matre sama suami sendiri tidak masalah. Kecuali kamu mintanya sama suami orang baru masalah. Jawab Haikal membuat April melototkan matanya. Nanti papa akan buat kamar untuk kamu dan Satria ya. Kalian tidur berdua dan jangan lupa kalian itu sekarang saudara. Jadi jangan bertengkar, kalian harus akur. Ingat Haikal dan diaguki Vino patuh. April hanya diam saja. Protes juga tidak akan bisa karena Haikal tipe orang yang tak ingin dibantah. Meskipun dalam hal apapun, selagi Haikal tak merugikannya, menurut April sah-sah saja. April tampak berpikir sejenak membuat Haikal heran. Kenapa tiba-tiba April diam? Kenapa? Tanya Haikal. Aku jadi kepikiran ingin bertemu papamu, Mas. Pasti beliau orang baik, karena sudah sukses mendidik anaknya jadi orang hebat. Ucap April membuat Haikal terpaku. Papa? Iya, papa mertuaku yang selalu menjadi inspirasi kamu. Papa memang orang hebat. Beliau sangat sabar. Apapun yang terjadi, beliau selalu menyikapi dengan kepala dingin. Beliau ayah terhebat yang aku punya. Jelas Haikal sedikit menarik sudut bibirnya. Kapan kamu akan mempertemukan aku dengan keluargamu? Tanya April. Secepatnya, tapi belum sekarang sayang. Ayo lanjut belanja lagi. Elah Haikal, dia bisa saja mempertemukan dengan papanya. Tapi bagaimana dengan mamanya yang belum tahu kalau dia sudah menikah? Puas berbelanja segala kebutuhan mereka, akhirnya Haikal pulang. Banyak tentengan yang dibawa oleh pengantin baru ini membuat para tetangga menjadi kepo. Rumah April yang memang tidak dipagar membuat para tetangga bisa melihat jelas kalau mereka membawa belanjaan banyak. Enak ya April yang baru nikah sudah dibelanjain banyak. Apalagi kalau sudah lama, bisa-bisa sudah banyak tabungan sama emasnya. Celutuk salah satu ibu-ibu. April hanya tersenyum manis. Dia sengaja tak ingin menjawab karena tidak akan ada habisnya ucapan ibu-ibu ini. Borong apa, Vin? Tanya ibu-ibu lainnya pada Vino. Beli mainan banyak, Bude. Jawab Vino jujur. Wah, beruntung ya bunda kamu nikahnya sama orang kaya. Tapi kenapa nggak ada acara selamatan atau pesta gitu ya? Sindirnya. Memang berita April menikah sudah beredar, tapi masih banyak juga yang belum tahu karena memang belum ada acara di rumah April. Mengingat ibunya yang baru meninggal, April tak ingin ada acara dulu. Insya Allah secepatnya Bu, kami mau berbenah dulu sedikit, agar nanti para tamu nyaman datang ke rumah. Jawab Haikal tersenyum ramah. Mau direnovasi Mas rumahnya? Tanya ibu-ibu lainnya. Iya, hanya renovasi kecil saja. Jawab Haikal. April sendiri langsung masuk, dia tak ingin menanggapi ocehan para tetangga, yang membuat kepalanya pusing. Dulu menikah dengan ayah Vino yang orang biasa juga dibicarakan. Kenapa mau dengan orang jelek, kamu cantik. Kenapa mau hidup susah, kamu sudah tidak punya ayah. Cari suami yang mapan dong. Dan lain sebagainya.
Terlalu banyak nasihat yang harus didengar sekarang menikah dengan orang kaya. Malah disindir terus. Enaknya dapat orang kaya. Apa nggak bosan tiap harinya selalu memperhatikan kehidupan orang, pikir April. Permisi ya ibu-ibu, mau masuk dulu, ujar Haikal ramah. Pribadi Haikal kini sangat berbeda. Dia menjadi lebih sabar dan lembut saat ini. Tidak sewaktu menikah dengan Adel dan Karin dulu, yang emosinya selalu menggebu-gebu. Sayang, kamu main sendiri dulu ya. Nanti kalau ada orang datang panggil papa di dalam kamar, ucap Haikal meninggalkan Vino di ruang tamu. Dan dia segera menyusul April ke dalam kamar. Kenapa jutek begitu? Tanya Haikal sambil meletakkan dompet dan kunci mobilnya di atas meja hias kecil milik April. Pusing mas, lihat para ibu-ibu yang mulutnya suka lemes. Apalagi nanti saat barang datang bisa keluar tuh biji mata. Ibu-ibu ngeliatinya. Nanti kamu saja yang keluar. Aku malas meladeninya satu-satu pertanyaan mereka. Dijawab baik salah. Dijawab jutek salah. Keluh April sambil menghela nafas panjang. Sudah gak usah dipikirkan lah. Anggap saja ladang pahala buat kita. Toh kita tidak memakai uang mereka kan? Yang jelas kita juga sudah sah di mata agama. Tidak merugikan orang lain. Jadi tidak usah diambil pusing. Jawab Haikal mendekat dan duduk di sebelah April lalu memeluk tubuh istrinya ini. Mas, ini masih siang, nanti Vino masuk. Tolak April sedikit gugup. Tadi aku sudah bilang kalau ada orang baru panggil aku. Aku mau beres-beres dulu mas. Belanja kamu tuh banyak banget. Keluh April. Besok aku carikan pembantu saja bagaimana ya? Tidak usah, aku masih bisa kerjakan sendiri. Rumahnya juga kecil begini kok. Gak ada yang perlu dibereskan. Tolak April cepat. Nanti kalau sudah direnovasi, aku maunya ada pembantu sayang, biar kamu tidak lelah. Tugas kamu coba ngurus anak-anak sama aku. Ucap Haikal menarik April ke dalam pelukannya. Sementara itu di tempat lain. Pak, kenapa ponsel Haikal mati ya? Dari semalam mama hubungi tidak bisa-bisa. Apa dia dinas di pelosok Bali? Ujar Bu Fatma. Kamu mau apa dengan Haikal? Mungkin dia lagi sibuk ma dan tidak ingin diganggu. Ujar Pak Heru berusaha menjelaskan sejak pagi. Haikal memang mematikan ponselnya. Dia tak ingin ada yang mengganggu malam pengantinnya. Hingga saat ini dia tak menghidupkan ponselnya, karena masih ingin menikmati harinya bersama keluarga barunya ini. Untuk oleh-oleh Satria dan mamanya sudah Haikal beli, dan besok akan dia kirim ke rumah. Tidak biasanya begitu dia. Aku mau minta dia bawakan 2 tas, Pak. Dan lusa aku ada arisan sama ibu sosialitaku. Jadi aku mau Haikal yang mengantarku. Kenapa harus Haikal, Ma? Papa juga kan bisa. Haikal pasti capek, gak usah bertingkah kekanak-kanakan, Ma. Untuk tas kenapa harus 2? 1 saja belum tentu terpakai denganmu. Lihat itu tasmu sudah memenuhi kamar, tidak ada lagi tempatnya. Kamu mati juga tidak membawa tas kan? Jadi sudahi gila belanjamu itu. Ketus Pak Heru. Minta antar anak sendiri kenapa tidak boleh? Kamu ini selalu saja melarang kebahagiaanku. Kenapa harus membahas mati? Orang aku masih sehat begini. Kesal Bu Fatma. Ma, kita sudah semakin tua. Bukannya kamu menyadari kesalahanmu, tapi makin kesini makin menjadi-jadi. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Jangan coba-coba jodohkan Haikal lagi kalau kamu tidak mau menyesal nanti. Oh, jadi kamu sudah mulai mengancamku, Pak. Kamu sudah berani sekarang main ancam-mengancam sekarang. Aku bukan mengancammu, tapi hanya memperingatkanmu. Jangan sampai kamu menyesal karena mengikuti kemauan konyolmu itu. Haikal sudah besar, biar dia yang menentukan pilihan hatinya. Lagi pula, Satria butuh sosok mama yang lembut, bukannya yang hanya bisa berfoya-foya seperti kamu dan teman-temanmu. Ucap Pak Heru sedikit emosi. Kamu kelewatan, Pak. Ujar Bu Fatma berdiri dan meninggalkan suaminya sendiri. Pak Heru menghela nafas panjang. Kalau tidak karena Haikal dan Fajar, mungkin sudah lama dia meninggalkan istrinya. Ini Haikal dan Fajar yang selalu mengingatkannya. Demian juga selalu berpesan padanya, jika hanya cekcok masalah prinsip mah bisa dipertahankan, tapi jika perselingkuhan baru dicampakkan. Sudah 4 hari Haikal menginap di rumah April dan membantu istrinya ini
menata rumah. Hari ini dia akan pulang ke rumahnya karena sudah merindukan Satria anaknya. Meskipun oleh-oleh sudah dikirim oleh Haikal, dia juga ingin bertemu anaknya. Hati-hati Mas, jangan lupa makan siang, ujar April mengingatkan Haikal saat hendak pergi. Iya, kamu juga jangan terlalu lelah di rumah. Ingat Haikal. April memang tak diperbolehkan Haikal untuk bekerja. Jika ada pemotretan saja, itu pun untuk perusahaan Haikal, bukan yang lain. April menyelami punggung tangan suaminya ini dan masuk kembali setelah Haikal pergi. Bunda, kenapa Papa tidak mengajak Satria menginap di sini? Bukannya Papa sudah membelikan tempat tidur baru dan memasang AC di kamar? Ujar Vino. Iya, sabar sayang. Mungkin saat ini Satria belum mau berpisah dari neneknya. Tapi nanti dia akan datang kemari dan tidur bersama Vino. Jelas April. April terkadang bertanya sendiri, kenapa sampai saat ini dia tidak dikenalkan oleh Haikal pada keluarganya. Hanya Demian dan Fajar yang April tahu. Sedangkan Papa dan Mama Haikal, April tak mengenalnya. Bagaimana jika mereka bertabrakan di jalan, kan tidak lucu. Jika tertabrak mertua sendiri. Sementara April tidak mengenalnya. Tapi untuk memaksa Haikal juga tidak mungkin. Sementara itu di sisi lain. Sayang, Papa pulang. Panggil Haikal pada Satria. Siang ini Haikal sengaja pulang cepat dari kantor untuk bertemu Satria yang baru pulang dari sekolah. Papa! Pekik Satria memeluk tubuh lelaki kesayangannya ini. Papa pergi kenapa lama sekali? Rujuk Satria. Maafkan Papa sayang, Papa banyak sekali pekerjaan. Oh iya, bagaimana sekolahnya? Baik, sangat baik. Oleh-oleh yang Papa kirim sudah dimainkan? Sudah, aku pikir Papa lupa dengan pesananku. Ternyata Papa membelikannya. Mana mungkin Papa lupa dengan pesanan anak tersayang Papa. Papa carinya yang paling bagus agar kamu tidak bosan lagi di rumah. Ucap Haikal tersenyum. Sudah pulang? Tanya Bu Fatma. Sudah, Ma. Pakaianmu mana? Tanya Bu Fatma. Penuh selidik. Kenapa Haikal pulang tidak membawa kopernya seperti dia pergi? Itu mau aku laundry dulu. Banyak yang kotor, nanti juga dikirim orang laundry. Jawab Haikal. Oh, kenapa ponselmu tidak aktif, Kal? Mama ingin minta dibelikan 2 tas keluaran terbaru, tapi kamu malah sulit dihubungi. Kenapa harus 2, Ma? Tas Mama kan sudah banyak. Kamu sama saja dengan papamu, selalu bawel jika soal Mama.